Afwan Pak Tuma belum enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung mulai aja presentasinya ya. Yang pertama kita bahas latar belakang, jenis skala pengukuran, tipe skala, sumber metode, dan instrumen pengumpulan data. Lanjut Mas Abdul. Tolong ini ganti slide. Yang pertama latar belakang. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data, sedangkan dalam penelitian kualitatif naturalistik penelitian akan lebih banyak menjadi instrumen. Karena dalam penelitian kualitatif, penelitian merupakan kayak instrumen. Bila variabel penelitiannya liam, maka instrumen yang digunakan untuk penelitian juga 5. Instrumen penelitian sudah ada yang dibakukan, tetapi masih ada yang harus dibuat untuk seorang peneliti. Teknik membuat skala menurut Nazir Stagotz dan Hart adalah cara mengubah fakta-fakta kualitatif yang melekat pada objek atau subjek penelitian menjadi urutan kuantitatif. Lanjut. Jenis skala pengukuran. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran yang paling rendah tingkatannya di antara keempat skala pengukuran yang lain. Seperti namanya, skala ini membedakan satu objek dengan objek lainnya berdasarkan lambang yang diberikan. Ciri data yang dihasilkan adalah posisi data setara. Barang cacat bisa diberi angka 0 dan yang tidak cacat diberi angka 1. Contoh perhitungan statistik yang cocok adalah modus, frekuensi, dan koefisien kontingensi. Yang kedua, skala ordinal. Skala pengukuran berikutnya adalah skala pengukuran ordinal. Dalam skala ini terdapat sifat skala nominal, yaitu membedakan data dalam berbagai kelompok menurut lambang. Ditambah dengan sifat lain yaitu bahwa satu kelompok yang terbentuk mempunyai pengertian lebih dari kelompok lainnya. Ciri data yang dihasilkan nominal adalah posisi data tidak setara dan tidak dapat dilakukan operasi matematika. Yang ketiga, skala interval. Skala pengukuran interval adalah skala yang mempunyai semua sifat yang dipunyai oleh skala pengukuran nominal dan ordinal, ditambah dengan satu sifat tambahan. Contoh, data tentang suhu 4 buah benda A, B, C, dan D, yaitu masing-masing 20, 30, 60, dan 70 derajat Celcius. Maka data tersebut adalah data dengan skala pengukuran interval, karena selain dapat di-ranking, peneliti juga akan tahu secara pasti perbedaan antara satu data dengan data lainnya. Yang keempat, skala rasio. Skala rasio merupakan skala yang paling tinggi peringkatnya. Semua sifat yang ada dalam skala terdahulu dipunyai oleh skala rasio. Sebagai tambahan, dalam skala ini, rasio atau perbandingan antara satu data dengan data yang lainnya mempunyai makna. Contoh, data mengenai berat badan. Data mengenai berat adalah data yang berskala rasio. Dengan skala ini, kita dapat mengatakan bahwa data berat badan 80 kilo adalah 10 kilo, lebih berat dari yang 70 kilo. Tetapi juga dapat mengatakan bahwa data 80 kilo. Selanjutnya, Mas Faiz. Siap, syukran. Akan saya lanjutkan, yaitu tipe skala. Ada yang namanya skala Likert. Nah, skala Likert itu adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, ya, pendapat,
dan persepsi seseorang tentang objek atau fenomena tertentu. Skala Likert memiliki dua bentuk pernyataan, yaitu ada pernyataan positif dan negatif. Contohnya yang pertama setuju, yang kedua itu sangat setuju, lalu netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Lanjut, skala Goodman. Nah, skala Goodman itu yaitu skala yang menginginkan jawaban tegas seperti jawaban benar, salah, ya, tidak, pernah, tidak, pernah. Maaf, pernah atau tidak pernah. Untuk jawaban positif, seperti setuju, benar, pernah, dan semacamnya diberi skor 1. Sedangkan untuk jawaban negatif, seperti tidak setuju, salah, tidak pernah, dan semacamnya diberi skor 0. Contohnya misalkan, apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan Anda dalam mencari ilmu? Jawabannya iya atau tidak. Lalu, apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan Anda dalam melanjutkan pendidikan? Pasti jawabannya iya. Selanjutnya ada skala diferensial. Skala diferensial yaitu skala untuk mengukur sikap dan lainnya. Tetapi bentuknya bukan pilihan ganda atau checklist, tetapi tersusun dalam suatu garis kontinu. Sebagai contoh skala semantik diferensial mengukur gaya kepemimpinan seorang pimpinan atau ya pimpinan. Contohnya penggunaan skala diferensial semantik mengenai gaya kepemimpinan ketua BEM di suatu universitas. Yang pertama itu cerdas, ya, nilainya 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, atau semakin kecil itu semakin ya bahasanya bodoh. Yang kedua itu demokrasi, ya, sesuai nilainya semakin turun, ya. Otoriter, yang ketiga tidak ramah, dan pernyataan lainnya. Lanjut, pembahasan yang keempat, ya, sumber dan metode pengumpulan data. Yang pertama itu sumber data. Misalkan kita mengumpulkan data itu bersumber dari mana nih? Nah, kita ambil referensi-referensinya atau nggak langsung biasanya ngambil kita mengambil gambar biasanya atau enggak video gitu untuk menjadikan sumber-sumbernya biar bukti-buktinya gitu. Sumber data menurut Zulda Frial, ya, sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Ada dua macam sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti, ya, contohnya seperti kita mengambil gambar atau video. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti. Biasanya sumber data ini diperoleh dari pihak lain. Nah, bisa jadi kita di pihak lain itu misalkan kita dapat informasinya dari YouTube atau enggak dari browser. Lanjut, sumber data dan metode pengumpulan data. Nah, ini ada jenis data berdasarkan sumbernya. Data berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua macam, yaitu data internal dan data eksternal. Contoh yang data internal adalah data yang diperoleh langsung dari suatu organisasi atau tempat dilakukannya penelitian. Contohnya, kebutuhan tenaga kerja di suatu perusahaan, jumlah karyawan di perusahaan, tingkat kepuasan karyawan di suatu institusi. Data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar organisasi atau tempat dilakukannya penelitian. Data eksternal ini biasanya digunakan sebagai pembanding antara organisasi lain dengan organisasi yang bersangkutan. Lanjutnya ada data eksternal. Data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar lingkup kerja kita. Contohnya, data kependudukan yang dikeluarkan oleh BPS, data penjualan produk perusahaan lain, jumlah siswa di sekolah lain. Lanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik yang digunakan dalam satu penelitian untuk mengumpulkan atau memperoleh data. Metode pengumpulan data menjadi hal yang tak kalah penting dalam suatu penelitian. Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan mencapai tujuan penelitian. Dengan teknik pengumpulan data yang tepat akan diperoleh data yang akurat, sehingga hasil dari penelitian memiliki kredibilitas yang tinggi. Nah, selanjutnya itu teknik-tekniknya ada bisa dengan menggunakan wawancara, ya. Nah,
Wawancara itu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka ataupun tanpa tatap muka, yaitu melalui media komunikasi. Biasanya ya di TV-TV gitu. Wawancaranya ada yang secara langsung juga ada yang secara tidak langsung, ada yang menggunakan telepon gitu biasanya atau menggunakan ya aplikasi-aplikasi video call ini. Wawancara terbagi menjadi dua jenis ya. Wawancara terstruktur. Nah, yang wawancara terstruktur pada wawancara ini tuh penelitian telah mempersiapkan misalnya pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu seperti kamera, program suara, alat tulis, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada wawancara tidak terstruktur. Lain halnya dengan wawancara ini. Nah, biasanya peneliti tidak mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu. Contohnya dari wawancara yang pertama itu terkait dengan produk pembiayaan yang ada di Koperasi Pondok Pesantren Manbaul Ulum. Nah, pembiayaan bagi hasil manakah yang mampu mendominasi seluruh pembiayaan yang ada? Lalu bagaimana proses melakukan pembiayaan mudharabah di Koperasi Pondok Pesantren Manbaul Ulum? Apa maksud dan tujuan penerapan konsep muhadharah? Nah, biasanya ini tuh pertanyaan-pertanyaan yang memang biasanya sudah lebih yang pembawa acara wawancaranya itu biasanya sudah lebih ahli ya. Jadi tidak perlu menggunakan teks gitu atau nggak membaca biasanya. Next. Lalu yang selanjutnya ada observasi. Observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap suatu objek menggunakan panca indera. Observasi bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk suatu penelitian. Metode pengumpulan data ini terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama participant observation. Pada participant observation ini tuh peneliti ikut terlibat langsung dalam proses observasi terhadap suatu objek yang sedang diamati. Yang kedua itu non-participation observation. Sedangkan yang participant observation ini, peneliti tidak terlibat secara langsung dalam proses observasi. Selanjutnya Mbak Rahmawati, silakan. Oh iya, saya lanjutkan. Sekarang contoh dari observasi. Definisi umum. Observasi sapi yaitu salah satu hewan ternak yang menghasilkan daging dan susu yang bertanduk, berbulu tipis, berkuku genap, berkaki 4, bertubuh besar, dan termasuk herbivora serta masuk ke dalam kategori hewan mamalia. Definisi bagian, sapi perah yaitu sapi betina yang dipelihara untuk menghasilkan susu sapi. Sapi perah yang bisa dipelihara yaitu sapi peranakan. Sapi peranakan itu sendiri dapat memproduksi sampai 25 liter per hari. Namun normalnya antara yaitu berkisar 12 sampai 20 liter per hari. Sapi peranakan butuh berwarna putih dan belang hitam dan terdapat segitiga putih pada kepala sapi peranakan tersebut. Sapi pedaging atau sapi potong itu adalah sapi yang dipelihara, suntik diambil dagingnya, berciri-ciri tubuh besar, badan berbentuk segi 4 atau balok, kualitas daging yang maksimum, laju pertumbuhan sapi itu cepat. Terus pembahasan. Laporan hasil pengamatan yaitu teks yang berisi tentang penjabaran umum untuk melaporkan sesuatu yang berupa hasil dari pengamatan atau hasil observasi. Teks laporan ini biasanya juga disebut dengan teks klasifikasi karena akan membuat klasifikasi terhadap kriteria tertentu. Ya, next. Kemudian yang C, angket. Metode pengumpulan data berikutnya adalah angket. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada sejumlah responden yang dijadikan
sampel pada suatu penelitian. Berdasarkan bentuk pertanyaan, kuesioner dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, kuesioner terbuka. Pada kuesioner terbuka, responden diberikan kebebasan untuk menjawab kuesioner. Yang kedua, kuesioner tertutup. Sebaliknya, pada kuesioner tertutup sudah disediakan pilihan jawaban yang dipilih sesuai dengan kondisi responden. Lanjut. Next. Nah, ini angket. Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung. Berarti tidak langsung bertanya jawaban dengan meresponden. Instrumen atau alat pengumpulan data juga disebut angket berisi nomor pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab atau direspon oleh responder. Ini contohnya jawaban pertanyaan di bawah ini. Nah, ini contoh dari kuesioner pemasaran. Ini contohnya pertanyaannya yang kayak gini. Terus nanti di sini ada keterangannya. Terus lanjut. Yang D, dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang telah ada. Dokumen dapat berupa autobiografi, surat, arsip foto, jurnal, kegiatan, dan lain sebagainya. Ya, mungkin dicukupkan dari saya sekian. Ya, kembali lagi ke moderator. Ya, karena telah baginya presentasi, maka kami buka sesi pertanyaan bagi teman-temanku, sahabat-sahabatku semuanya yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Mungkin beberapa pertanyaan dulu, seperti contohnya 4 atau 5 pertanyaan akan kami buka. Saya persilahkan. Saya Mas Faiz. Silakan Mas Agus. Ya, saya izin bertanya ya. Saya masih agak kurang paham mengenai kualitatif, kuantitatif. Nah, pertanyaannya itu dari skala-skala yang sudah dijelaskan barusan, itu mana sih skala yang termasuk data kualitatif, mana skala yang termasuk data kuantitatif? Nah, itu mungkin bisa dijelaskan sama teman-teman. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Agus. Setiap pertanyaan mohon untuk dicatat ya, bagi teman-teman yang presentasi tadi. Jadi setiap pertanyaan dicatat, nanti bisa kita bentuk diskusi. Siapa tahu teman-teman yang lain nanti bisa mau menambahkan. Kita bentuk forum ini bentuk diskusi, sharing, berbagi pengetahuan agar menambah ilmu pengetahuan yang baru ya. Oke, baik, silakan. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya kaitannya dengan skala pengukuran, metode pengumpulan data atau instrumen pengumpulan data. Silakan. Kita mau cepat apa mau lama ini? Cepat maunya Pak. Cepat. Gimana teman-teman yang lain? Mau cepat atau lama? Ya. Cepat. Cepat ya, biar cepat diserap dulu, ada jeda ya. Karena habis saya ini masih ada mata kuliah lain ya.
Iya Pak, benar. Ya, teka-teki lain ya. Kemarin kalau lewat sampai jam 9 lewat itu kayaknya jedanya kalian nggak ada istirahatnya ya. Terlalu banyak mikir, terlalu dipaksakan nanti. Sebetulnya saya kalau saya secara pribadi sesuatu yang harus dipaksakan itu kadang membuat orang tertekan kadang. Tapi mudah-mudahan teman-teman di sini enggak ya semuanya ya. Ya mungkin Alip Saprudin ini senyum-senyum mungkin merasakan ada tekanan, boleh mungkin ada pertanyaan. Mas Ya, Alip Saprudin. izin bertanya. Boleh. Boleh. Apakah tes IQ itu termasuk skala? Kalau iya, tolong jelaskan. Kalau tidak, tolong jelaskan juga. Iya. Siap Mas Aklif, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Ya. Kalau tidak ada, sebelumnya saya akan menjawab terlebih dahulu ya untuk pertanyaannya Mas Agus. Kalau saya ringkas pertanyaannya itu tuh mana sih contohnya data yang kualitatif dan mana yang kuantitatif ya? Menurut pemahaman saya yang sudah saya pelajari, nah kalau data kualitatif itu biasanya tuh data-data tuh yang biasanya kita pelajari sering, biasanya pada Zoom gitu. Data tertulis biasanya. Jadi ada beberapa guru gitu ya atau dosen yang memberikan materi yang secara jelas, misalkan gitu materi mengenai Islam gitu, nanti tersusun Islam itu ada apa aja sih, nah yang lainnya gitu. Kalau mengenai data yang kualitatif gitu, kalau untuk contohnya. Nah kalau yang kuantitatif itu biasanya tuh beserta bukti biasanya Mas. Biasanya tuh berserta bukti gitu. Atau enggak dalam bukti itu kita tuh sambil membuat penelitian, jadi dibuat video gitu misalkan. Ya dalam kita lingkungan masyarakat gitu bagaimana sih dalam beragama gitu biasanya. Seperti itu Mas Agus. Apakah kurang? Gimana Mas Agus? Ya, masih Sudah puaskah dengan jawabannya Mas Faiz atau masih ada? agak samar ya. Terus kan juga ini dari skala-skala yang barusan dijelaskan kan ada skala nominal. Nah, itu ada skala apa lagi tadi, rasio. Nah, itu masuknya itu ke kuantitatif atau kualitatif gitu ya. Oke, mungkin teman-teman ya Mas Faiz ya. Mungkin kita lempar dulu ya ke teman-teman, apakah teman-teman yang lain ada yang ingin membantu menjawab mungkin ya. Kita bentuk sharing coba. Mungkin dari pertanyaan Mas Agus itu mana sih yang membedakan kualitatif dengan kuantitatif itu ya kan? Apakah nominal, apakah ordinal itu termasuk ke dalam kualitatif atau kuantitatif? Teman-teman yang ingin menambahkan. Mungkin begitu ya, mungkin Mas Agus ya pertanyaannya ya. Iya betul Pak. Mungkin kalau dari situ kan kita bisa tahu, oh ternyata kuantitatif tuh begini, atau kualitatif tuh begini gitu. Barangkali kalau kita sudah tahu skalanya masing-masing gitu. Iya, sebetulnya pertanyaan Mas Agus dengan pertanyaan tadi Mas Alip Saprudin mungkin itu ada hubungannya itu. Ya, boleh silakan tadi siapa? Saya coba izin menambahkan yang tentang kualitatif dan kuantitatif. Silakan Mas Alip, silakan. Ya. Menurut pendapat saya mungkin skala kuantitatif itu skala yang dapat diukur gitu. Ada batasan ukurnya yang pasti. Kalau skala kualitatif itu seperti penjelasan atau mendeskripsikan seperti itu, Pak. Mungkin. Itu menurut pendapat saya. Ya, syukuran Mas Alip. Ada lagi? Oke, saya akan melanjutkan pertanyaan dari Mas Agus ya, tapi dengan minimnya ilmu. Ya, nggak apa-apa Mas Faiz. Ya, monggo silakan. Nah, dari contoh-contoh skalanya itu misalkan ya, yang pertama nih ada skala nominal. Nah, skala nominal itu kan biasanya yang pengertiannya dulu tadi skala nominal itu merupakan skala pengukurannya yang paling rendah tingkatannya di antara keempat skala pengukuran lain. Nah, kalau menurut saya kalau skala ini tuh
seperti contohnya itu kan perhitungan statistik ya, yang cocok adalah modus seperti frekuensi dan koefisien kontingen. Nah, kalau menurut saya skala nominal ini tuh termasuk ke dalam skala ini penelitian kualitatif kalau menurut saya. Kalau yang skala nominal. Kalau yang skala ordinal ini sama kalau menurut saya. Oh, maaf, kalau yang skala ordinal. Kalau skala ordinal itu kalau menurut saya itu termasuk ke dalam skala kuantitatif karena membutuhkan penelitian gitu. Jadi data-data yang diperoleh itu harus kita uji gitu. Jadi tidak hanya dapat dengan hanya kita melihat saja memahami, cuma ada juga dengan cara kita melihat bukti-buktinya gitu. Ada lagi nih skala interval ya. Kalau skala interval itu kalau menurut saya dia termasuk ke dalam skala kualitatif karena masih berbentuk dengan data ya. Contohnya gitu kan dalam skala interval itu data tentang suhu misalkan 4 buah benda A, B, C, dan D itu masing-masing 20 derajat, 30, 60, sampai 70 derajat Celcius misalkan. Nah, data tersebut adalah data dengan skala pengukuran interval karena selain dapat di ranking, penelitian juga akan dilakukan juga akan tahu secara pasti perbedaan antara suatu data dan data lainnya. Kalau menurut saya skala interval ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif ya. Ada lagi yang lainnya yaitu ada skala rasio dan skala Likert. Yang skala rasio, skala rasio ini kalau menurut saya bahwa data-data ini tuh termasuk ke dalam ini juga ya. Ini penelitian kualitatif. Cuma karena minimnya pengetahuan ya mungkin nanti ya Pak dosen bisa menjelaskan lebih pasti juga. Lalu selanjutnya ada skala Likert ya. Skala Likert ini biasanya kalau skala Likert itu bisa menggunakan penelitian kualitatif atau enggak kuantitatif karena juga penghitungan data gitu. Misalkan dari kita membuat apa namanya itu pemilu gitu misalkan, atau enggak ya langsung demokrasi misalkan. Nah itu tuh ada yang namanya kita tuh penelitian kualitatif dan kuantitatif karena dengan tidak hanya materi kita juga membutuhkan bukti. Contohnya misalkan beberapa orang yang memilih demikian, beberapa orang juga yang setuju, ada yang tidak. Itu kalau misalkan untuk yang skala Likert. Lanjut lagi ada skala Goodman nih. Skala Goodman itu skala yang menginginkan jawaban tegas dari jawaban benar. Nah, kalau yang ini kalau menurut saya itu adalah penelitian kuantitatif karena membutuhkan bukti gitu, misalkan ya gambar atau enggak menggunakan video atau enggak bukti-bukti yang lebih jelas. Kalau yang skala diferensial ini kalau menurut saya masih termasuk ke dalam skala kualitatif ya karena hanya termasuk ke dalam data ya. Pengumpulan data diferensial semantik mengenai gaya kepemimpinan ketua BEM ya, Universitas Masih bisa juga sih sebenarnya kalau saya telaah lagi ya, termasuk penelitian kualitatif bisa, penelitian kuantitatif bisa. Ya seperti itu Mas Agus. Syukron kalau masih. Maaf Mas Faiz mau nanya. Sebentar Mas Abdul. Gimana Mas Agus? Ya, terima kasih Mas Faiz. Berarti kalau boleh saya simpulkan untuk data kuantitatif itu data yang bentuknya bukan angka-angka gitu ya. Sedangkan kualitatif bentuknya itu lebih kepada deskripsi atau sebaliknya. Ya, kalau menurut saya seperti itu sih Mas Agus. Yang kuantitatif yang angka atau yang deskripsi? Kalau kuantitatif itu kalau menurut saya itu termasuk ke dalam yang angka Mas Agus. Jadi itu bukti-buktinya juga biasanya. Jadi setelah kita melakukan observasi gitu ya, penelitian, jadi kita tuh menuliskan bukti di catatan atau enggak berupa video gitu ya. Kalau di catatan ya biasanya kita menuliskan berupa angka gitu. Kalau kualitatif
lebih ke arah itu ya, pemahaman dalam teori-teori seperti itu, Mas Agus. Mungkin lebih jelas nanti kita mendengarkan penjelasan dari Pak dosen. Iya, terima kasih Mas Faiz penjelasannya. Sama-sama, Mas Agus. Dari teman kelompok sekalian ada yang mau menjawab pertanyaan dari Mas Alif? Ya, dipersilakan bagi teman-teman yang lain Ya. mungkin ingin membantu menjawab dari pertanyaan Mas Alif. Ya, pertanyaan Mas Alif itu kan tes IQ itu termasuk dalam skala apa sih? Skala kualitatif atau kuantitatif tes IQ gitu. Ya teman-temanku, teman sekelompok, mau menjawab? Tes IQ itu kan berupa data ya. Biasanya itu tes IQ biasanya berupa data. Cuma saya juga masih bingung. Tes IQ itu kayak gimana sih? Soalnya saya juga selama itu belum tes IQ gitu. Paling cuma iseng-iseng kayak di Word, bukan di Word, tapi di link gitu biasanya. Saya juga lupa itu terakhir kali kapan, SMP kayaknya. Agak kurang ngerti juga biasanya. Kalau menurut saya itu ya tes IQ itu berupa data ya. Berarti kalau berupa data itu adalah penelitian kuantitatif. Maaf Mas Faiz, mungkin kalau dari hasilnya kan tes IQ itu kan hasilnya berupa angka ya. Ya. Barangkali mungkin masuknya ke kuantitatif kali ya. Iya betul. Gitu ya. Masuknya ke kuantitatif. Jadi yang muncul tuh kan angka-angka. Iya, angka Nah, kuantitatif. itu ya yang saya pahami, mungkin barangkali kalau salah. Cipran Mas Agus. Tambahannya. Ya tadi Mas Alif bagaimana Mas Alif? Berarti tes IQ itu termasuk ke dalam skala gitu ya. Ya. Masuknya ke dalam skala kuantitatif seperti itu. Iya, tapi data-data ya, angka Mas Alif. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Sama Mas Abdul, ini Mas Abdul tadi katanya mau bertanya Mas Abdul. Ya maaf nih, berikan contoh skala rasio yang sebelumnya apa gimana dulu? Lupa pertanyaan dulu. Oh ya, berikan contoh skala rasio selain dijelaskan tadi dan berikan penjelasannya, Mas. Gimana? Mas Abdul, maaf. Berikan contoh skala rasio selain yang dijelaskan. Oke. Berikan contoh skala. Contoh skala dan penjelasannya, Mas. Belum dijelaskan di presentasi gitu ya. Ya, selain yang dijelaskan sama teman-teman dan berikan penjelasannya, Mas. Siap, Mas Abdul. Oke, terima kasih. Sama-sama. Teman-temanku sekalian, terutama kelompok atau sahabat-sahabatku semuanya yang cantik-cantik, yang ganteng, yang Masya Allah, ya luar biasa. Ada yang mau bantu menjawab? Mungkin ada pendapat-pendapat mendalam gitu kepada teman-temanku. Contohnya ya Mas. Iya, contohnya. Contohnya ya mengukur ini berat badan, misal berat badan itu diukur dalam bentuk skala, yaitu misal si A 60 kilo, si B 50 kilo, terus sampai berikutnya gitu. Contoh-contoh yang lain dari skala rasio gitu Mas, yang belum kita jelaskan. Nah, contoh-contoh yang lain mungkin harus melakukan penelitian dulu ya Mas Abdul ya. Cuma kalau mau langsung di ngasal-ngasal, ngarang-ngarang mungkin bisa ya. Contohnya itu kalau skala rasio gitu ya. Mungkin mengukur tinggi badan juga termasuk. Ya, jadi rasio itu
perbandingan Mas Abdul. Nah, rasio itu adalah perbandingan. Jadi kalau misalkan tanpa menguruskan penelitian nih, kita langsung ada gitu, misalkan penelitian nih antara misalkan teman kita gitu, teman sebangku kita, misalkan perbandingan nih misalnya. Nah, teman kita tuh yang satunya itu memiliki nilainya tinggi gitu misalkan, dan yang satunya lagi itu memiliki nilainya rendah. Nah, kalau ya seperti itu kalau menurut saya. Contoh-contoh yang lain itu, jadi skala rasio itu adalah perbandingan Mas Abdul antara satu data dengan data yang lainnya gitu. Jadi skala rasio itu adalah perbandingan. Bisa juga kita gunakan dalam menghitung dalam kehidupan manusia ataupun benda-benda lainnya. Bisa juga misalkan kita menghitung skala rasio itu dari misalkan kita punya usaha gitu, kita bandingkan dengan misalkan kita bukan tempat makan gitu. Nah, dari tempat makan kita ini tuh kita mengumpulkan data-data misalkan keuntungan, kerugiannya gitu ya, laba ruginya dan yang lain sebagainya. Dengan misalkan kita punya sahabat lagi nih yang punya usaha gitu di luar. Nah, kita saling sharing. Nah, jadi kita perbandingan antara usaha kita, apa sih yang kita dapat dari usaha kita dan yang kita dapat dari usaha dia. Nah, itu termasuk ke dalam contoh dari rasio, Mas Abdul. Bagaimana Mas Abdul? Jadi skala perbandingan. Sudah dijawab ya. Terima kasih Mas. Sama-sama Mas Abdul. Ada lagi? Saya satu lagi, boleh nggak? Oh, boleh Mas Ali. Masya Allah, aktif ya. Saya ingin bertanya contoh penerapan skala yang berhubungan dengan BK dalam ruang lingkup pendidikan, baik itu pendidikan formal SD, SMP, SMA ataupun perkuliahan. Pendidikan formal atau non formal gitu atau formal saja? Ya, dalam ruang lingkup pendidikan formal aja. Ya, sinkron sekali. Ada yang mau membantu menjawab? Maaf tadi Mas Alif, apa tadi pertanyaannya ya? Contoh Pak, penerapan skala gitu. Misalkan contoh penerapan skalanya gitu dalam pendidikan BK formal dan pendidikan formal gitu, penerapan skalanya gitu. Mas Alif ya, termasuk dalam skala yang mana gitu ya? Contoh penerapan skala dalam lingkungan sekolah mungkin gitu ya? Iya, tapi dalam ruang lingkup BK, Pak. Ya, dalam ruang lingkup BK ya. Oke, ya menarik ini. Ya, betul. Oke, silakan. Ada yang ingin mungkin teman-teman yang presentasi tadi ya, Rahmawati atau Mas Gilang, mungkin dibantu Mas Faiznya untuk menjawab juga dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Ini menarik juga nih Mas Ali pertanyaannya. Jadi coba kira-kira ada nggak nih contoh penerapan skala dalam lingkungan BK gitu. Ya, mungkin ada teman-teman yang lain. Oke, begini ya. Saya lihat waktunya ini sekarang sudah menunjukkan pukul 8.23 ya. Berarti ada waktu kurang lebih kita ini 30 menit lagi ya untuk sharing-sharing ya. Ada waktu 30 menit lagi sharing-sharing. Ya baik, Mas Faiz, Mbak Rahmawati, Mas Gilang Wicaksono, dan teman-teman mahasiswa yang lain, mungkin izinkan saya mencoba untuk menjelaskan ulang dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang tadi. Mudah-mudahan apa yang nanti saya terangkan atau sampaikan kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi bisa membuka wawasan, ya, pengetahuan kaitannya dengan statistika ini. Jadi statistika ini tadi kan banyak ya. Memang judulnya sih statistik, tapi di dalamnya itu banyak cara, metode, teknik ya kan yang harus kita gunakan. Gimana sih cara kita untuk membuat penelitian itu menggunakan statistik ya kan? Bahkan harus ada bentuk hasil kan gitu ya. Statistik itu kan tadi ya
perlu diingat lagi nih bahwa statistik itu adalah teknik pengumpulan data, pengolahan data, lalu hasil data. Kan gitu ya. Kemarin kan sudah saya jelaskan seperti itu. Nah, artinya yang barusan dijelaskan oleh kelompok 1 ya, yang barusan dijelaskan dari kelompok 1, berarti ini kita baru memasuki tahap teknik pengumpulan data. Kita baru memasuki teknik pengumpulan data. Pertanyaannya kan begini, oh bagaimana nih kita itu harus mencari data-data, ya kan? Ada pertanyaan kedua, cara kita untuk mencari data-data adalah dengan membuat yang namanya variabel. Apa Pak variabel itu? Variabel itu adalah suatu kasus masalah. Variabel itu ya. Jadi variabel ini adalah suatu kasus masalah yang akan kita cari. Nah, dari variabel inilah yang akan memunculkan yang namanya teknik pengumpulan data. Baik Pak, variabel itu apa sih? Jadi begini, dalam pembuatan proposal penelitian atau bahkan nanti sampai ke skripsi, di judul skripsi atau proposal kalian, disitulah akan terdapat yang namanya variabel. Kenapa Pak? Karena variabel itulah terdapat yang namanya masalah. Oke, mungkin nih, bentar ya, saya kasih mungkin contoh ya. Kalau di guru BK itu apa ya? Bentar. Coba saya cari contoh sekecil nih. Apa yang dimaksud dengan variabel itu ya? Kalau di guru BK, misal contoh begini. Baik, tadi kan saya sampaikan kaitannya dengan variabel ya. Jadi variabel ini akan memunculkan teknik-teknik pengumpulan data yang kita butuhkan. Misal contoh, pada pembuatan proposal kita itu, misal seandainya kalian membuat judul proposal itu hubungan kecerdasan spiritual dengan ketekunan belajar siswa. Baik, oke. Sekarang mungkin berikan saya tanggapan. Judul ini ada kaitannya nggak dengan BK? Ada ya? Ada ya? Hubungan kecerdasan spiritual dengan ketekunan belajar siswa. Baik. Yang mana sih yang bagian menjadi variabel itu? Nah, yang disebut dengan variabel itu adalah satu, hubungan kecerdasan spiritualnya. Nah, ini akan bisa menjadi suatu angket skala pengukuran. Bagaimana cara kita untuk mengumpulkan kecerdasan spiritual ini? Nah, yang kita butuhkan adalah tadi teknik wawancara, ya, observasi itu dipakai. Terus kuesioner bisa dipakai dan tes. Nah, itu ada tes. Karena kecerdasan spiritual itu kan harus ada tesnya. Spiritual apanya nih? Nah, disitulah kita buat indikator-indikator. Nanti dari indikator itulah akan muncul yang namanya penghitungan mana sih nominal, mana sih ordinal, mana sih interval, mana sih rasio. Begitu ya. Lalu, apakah efeknya nanti, kan judulnya tadi begini, hubungan kecerdasan spiritual dengan ketekunan belajar. Baik, apakah dengan mereka cerdas dalam spiritual, apakah itu mempengaruhi dari ketekunan belajar mereka? Nah, itu akan dibuktikan. Jadi apakah kecerdasan spiritual seorang siswa bisa ditentukan dengan apakah bisa menghasilkan ketekunan belajar mereka begitu. Nah, disitulah yang tadi saya sebutkan bahwa bagaimana cara mengukurnya itu untuk menemukan mana nominal, ordinal, interval, dan rasio. Maka kita akan ketemukan penelitian kita ini apakah kualitatif, apakah kuantitatif. Karena kita harus diawali dulu dengan observasi, angketnya apa nih yang harus kita buat, terus wawancaranya apa yang harus kita wawancarai, terus observasinya apa yang harus kita observasikan. Di situlah kita buat indikator-indikatornya, ya kan, terstruktur ya.
Nah, begitu. Baik, itu awal ya, itu baru pembukaannya dulu. Kaitannya dengan statistika. Saya lanjutkan. Oke, mudah-mudahan nggak bosan ya dengerin saya ngoceh ya gitu. Selanjutnya pertanyaan tadi saudara Agus, kaitannya dengan saya belum bisa mengerti dengan pembedaan mana sih kualitatif dan kuantitatif. Ya begitu ya tadi Mas Agus ya. Jadi begini, Mas Agus dan teman-teman yang lain, kita bedakan sekarang ya, boleh dicatat ya, atau boleh nanti kalau misalnya mungkin saya salah ucap atau salah sebut, bisa teman-teman yang lain cari referensi yang lain, bisa ditanyakan langsung ke saya nanti ya. Nah, yang pertama yaitu kualitatif. Baik, kualitatif itu termasuk dalam kategori begini. Yang mana aja sih dari skala tadi yang kualitatif itu saya sebutkan ya satu ya. Yang pertama, kualitatif itu yaitu ada skala nominal. Nah, itu termasuk dalam skala kualitatif. Yang kedua adalah skala ordinal ya. Nah, di sini saya catat nih, di sini saya catat. Jadi kualitatif ada dua nih. Ada nominal dan ordinal. Nah, tadi kan udah disebutkan ya contoh-contohnya oleh Saudara Faiz dan teman-teman yang lain. Mungkin saya tambahkan. Kenapa nominal ini termasuk dalam kualitatif? Contoh, misal kita mendata dalam satu kelas itu ada jumlah perempuannya, misalnya perempuannya ada 15. Nah, 15 untuk perempuan. Lalu jumlah laki-laki ada 15 juga. Nah, ini disebut dengan setara. Disebut dengan setara. Ya, disebut dengan setara. Jadi jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan ini nggak bisa kita tambah. Ya, nggak bisa kita tambah, nggak bisa kita bagi, nggak bisa kita kurangi, nggak bisa kita kali, ya kan? Dia hanya cukup menjelaskan jumlah laki-laki sekian dan jumlah perempuan sekian. Jadi nggak bisa nih kita kali, kita tambah, kita jumlah tuh mungkin kalau dijumlah di total mungkin bisa ya, tapi nggak bisa kita kali, kita bagi atau kita tambah itu nggak bisa. Dia hanya menjelaskan, menerangkan saja bahwa di kelas A jumlah laki-laki sekian atau 15, jumlah perempuan sekian. Misal di kelas B ada lagi jumlah laki-laki sekian, jumlah perempuannya sekian. Nah, ini disebut dengan nominal. Dia hanya sebutannya setara, jadi tidak bisa kita tambah atau bagi. Kurang lebih begitu. Selanjutnya tadi yang saya sebutkan adalah ordinal. Ordinal ini tadi masuk dalam kategori kualitatif ya, kualitatif. Ordinal bisa kita kasih contoh juga seperti ini. Misal itu urutan tingkat, misalnya urutan tingkatan atau urutan tingkatan pertanyaan, misal gini. Biasanya ordinal ini masuk dalam segi angket nih, segi angket pertanyaan pertanyaan deskripsi ya, misal apakah Anda setuju bila mana sekolah diadakan ngaji yasinan rutin setiap Jumat. Nah, nanti kan ada bentuk pertanyaannya tuh iya atau setuju misalnya, atau tidak setuju, atau sangat setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, itu kan menjadi poin tuh. Misal tadi ya, sangat setuju poinnya 4. Setuju misalnya poinnya 3. Tidak setuju poinnya 2. Sangat tidak setuju poinnya 1. Nah, baik. Dari angka-angka itu, walaupun itu angka, dia menimbulkan angka, tapi dia tidak bisa dihitung dan tidak bisa ditambah. Karena dia hanya menunjukkan spesifikasi angkanya saja. Maka disebutlah ordinal. Bahwa nominal dan ordinal ini adalah bentuk-bentuk dari suatu penjelasan yang kaitannya tadi ya, yang di awal dulu saya jelaskan bahwa ada kaitan tentang penjelasan warna, penjelasan warna kulit, ya kan gitu ya. Itu kan nggak bisa kita ukur. Dia hanya cukup menjelaskan warna kulit mana bisa kita ukur. Wah, ini kulitnya hitam, oh yang ini hitam 90% hitam, nggak bisa. Oh, yang ini putih, wah ini 100% putih. Lah ini putih 100% apaan kan gitu. Nggak bisa kita artinya kalau kita menghitung seperti itu kita menghujat, ya kan, menghujat seseorang. Wah, kamu ini putih 100%. Wah, ini orang atau makhluk halus kan gitu. Oh, kamu hitam
100%. Nah, ini artinya kita menghujat. Kita nggak bisa meneliti seseorang dengan ukuran, meneliti warna dengan skala ukuran gitu kan. Nggak bisa kita bagi-bagi gitu kan. Nah, itu termasuk dalam nominal dan ordinal. Baik. Yang kedua, yaitu tadi kualitatif. Nah, kualitatif tadi ada apa ya? Ada internal dan ada rasio. Baik, yang pertama dulu nih, misal nih ada yang internal. Contoh, misal internal itu kita buat pertanyaan jadi berbentuk angka nih sekarang, ada angkanya juga. Misal, berilah penilaian pada fasilitas ruang laboratorium anak kelas sekian. Misalnya, laboratorium 1, misalnya dari setiap orang atau siswa misalnya menilai laboratorium tersebut. Kita beri penilaiannya dari 0, misal penilaiannya sampai 5. Nah, skalanya itu kan 5. Berarti kan dari 0 sampai 5 ini kan nanti bisa kita hitung dari setiap jawaban setiap orang atau siswa. Misalnya siswa 1 menjawab, oh laboratorium ini nilainya saya kasih segini. Oh laboratorium ini yang orang kedua saya kasih nilai segini. Nah, itu akan bisa dihitung. Ya kan? Jumlah dan total poin yang diambil dari penilaian setiap masing-masing orang tadi atau masing-masing siswa tadi, maka akan bisa dihitung nilai rata-ratanya. Ya kan? Oh, ternyata laboratorium ini penilaian menurut siswa-siswa, ternyata nilai hasilnya jika dirata-ratakan nilainya bagus misalnya atau sampai 8, nilainya misalnya sampai 88, hampir mau mencapai 100% kan begitu. Artinya nilainya bagus. Nah, ini disebut dengan interval. Dia masuk dalam skala kualitatif karena bisa dihitung. Bisa dihitung atau bisa ditambah. Apalagi yang rasio. Rasio ini adalah mencakup keseluruhan nih. Nah, ini nih. Rasio ini disebut dengan kuantitatif full. Ada nominalnya, ada ordinalnya, ada intervalnya. Kenapa? Ya karena pengukurannya itu keseluruhan, baik ada penjelasannya, baik juga ada angkanya, begitu kan. Contoh misal di rasio itu tadi udah dijelaskan juga ya tentang tinggi badan. Nah, itu bisa disebut dengan rasio sih, sebetulnya udah jelas, sangat jelas rasio itu. Misal gini, kita buat pertanyaan jadi jumlah misalnya jumlah produksi sepeda motor pada bulan Desember tahun 2021 adalah senilai misalnya 0. Nah, itu kan mulai nih dijelaskan, ya kan? Tuh di bulan Desember ini nilainya 0. Berapa nih? Berarti ada pendapatan nggak? Berarti nggak ada nih. Ada pemasukan nggak ada nih. Berarti pengeluarannya berapa nih? Sekian. Nah, itu akan ada skala pengukurannya dari rasio itu. Oke, kita lihat dari bulan Desember tadi. Oke, mungkin ada di bulan November, mungkin nanti ada ya. Atau di bulan April kemarin itu banyak penjualannya. Nah, itu kan nanti menjadi suatu skala rasio. Pengukuran dari setiap bulan Januari sampai dengan bulan November. Itu akan menjadi skala pengukurannya. Kalau contoh kasus di mana nih ya? Di BK. Nah, ini nanti saya coba hubungkan nih dengan pertanyaan tadi Mas siapa tuh, Mas Alif. Nah, itu. Oke, baik. Mungkin cukup jelas ya sekarang ya. Mana yang terkait dengan kualitatif, mana yang terkait dengan kuantitatif. Berarti kita simpulkan, kita bedakan bahwa kuantitatif itu adalah termasuk dalam skala nominal dan ordinal, lalu kuantitatif termasuk ke dalam rasio termasuk dalam skala rasio dan skala interval. Nah, lanjut. Pertanyaan selanjutnya tadi pertanyaan dari Mas Alif, ya, apakah tes IQ termasuk dalam skala? Betul Mas Alif ya? Apakah tes IQ termasuk dalam skala? Oke, baik. IQ itu hasil tesnya itu kan memang angka ya. Misal IQ seseorang itu 220 misalnya IQ ya. Oke, bentuknya angka. Baik, pertanyaan saya, misalnya siswa A
setelah uji tes EQ, ternyata hasil EQ-nya itu tadi ya 220. Siswa B setelah hasil tes ternyata EQ-nya hanya 120. Berarti yang A 220 sedangkan yang B 120. Baik, pertanyaan saya, dari kedua siswa A dan siswa B ini, apakah dari angka-angka yang dihasilkan oleh tes IQ itu bisa kita hitung lagi dari A atau B? Bisa nggak? Dari siswa A dan siswa B bisa nggak kita gabungkan, kita tambah, kita bagi, kita kali? Bisa nggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Berarti kalau enggak, jawabannya apa dong di sini? Apakah termasuk dalam kuantitatif atau kualitatif? Berarti jawabannya adalah kualitatif. Dia hanya menjelaskan bahwa si A EQ-nya sekian, si B EQ-nya sekian. Walaupun memang ada angkanya. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa walaupun ada angkanya, angka di sini tidak bisa kita bagi, kali, atau kurangin. Nggak bisa. Karena sudah real hasilnya dari si A, si B, si C. Nah, ini kualitatif masuk kategorinya. Karena tidak ada penghitungan lagi untuk menghitung rasionya berapa. Enggak perlu. Di situ udah dapat hasilnya. Maaf Pak. Ya, boleh. Kalau seandainya terus kemudian kita ingin melakukan perhitungan rata-rata dari IQ satu kelas itu, setelah kita dapati nominal-nominal per anak, terus kita mau hitung rata-ratanya, itu bisa nggak masuk ke dalam kategori kuantitatif? Nah, jika kita sudah menghitung rata-rata, berarti di sanalah masuk dalam kategori kuantitatif. Ya, betul itu pernyataan dari Mas Agus. Kecuali kalau kita tadi mengukur tes EQ si A dan si B, cukup hanya sampai di sana, berarti itu adalah kualitatif. Tapi ketika kita mengukur rata-ratanya, ya kan, terus ada tipenya, misalnya tipenya begini, misalnya kita dalam satu kelas nih, ini kasusnya dalam satu kelas, misalnya satu kelas A, kita mengukur ada 15 siswa, IQ-nya ternyata bagus-bagus, kelas B, IQ-nya kurang bagus. Nah, disitulah masuk dalam kategori kuantitatif, karena ada klasifikasi tes A dan B, atau kelas A dan B. Kan banyak tuh, kelas A sampelnya berapa, ya kan? Kelas A ini kan sampelnya berapa, kelas B sampelnya berapa, maka akan kita jumlahkan, kita totalkan, dan ketemulah rata-rata. Nah, itu masuk dalam kategori kuantitatif. Betul. Pertanyaan Mas Agus tadi, gitu ya. Oke, mungkin cukup jelas ya. Ya, Mas Alip ya. Mungkin Mas Alip bagaimana, Mas Alip? Iya, Pak. Cukup ya. jelas. Ya, gimana Mas Agus? Ada tanggapan lain? Untuk penamaan skala interval itu juga bisa diberi nama skala internal gitu ya, Pak? Istilah itu namanya. Istilah ya? Ya, itu hanya berarti bisa kita bilang interval atau internal gitu ya? Iya, ya, istilah saja sih. Oh iya. Lanjut. Kalau saya Ya, boleh ngasih contoh lagi, boleh nggak, Pak? Boleh. Coba ya. Misalkan kita mau mendata, kan kita cari variabelnya dulu ya, kasus masalahnya, terus kita cari misalkan hubungan tingkat keseriusan atau pemahaman siswa dengan tingkat ekonomi orang tuanya. Oke, bisa. Gitu ya. Terus nanti kalau misalkan yang kita cari itu datanya itu kaya, cukup, kurang, miskin, itu berarti masuk ke kualitatif. Tapi kalau pendataannya itu kita pakai nominal, misalkan dari 0 sampai 500.000 per bulan, 500.000 sampai 1 juta per bulan, itu masuk ke kuantitatif gitu. Betul nggak, Pak? Betul sekali, Mas Agus. Oh iya. Kalau kita hanya mendata misalnya keluarga A, keluarga B, keluarga A ini keluarga yang cukup, keluarga B keluarga yang kurang. Nah, itu kualitatif. Karena kita hanya menyebutkan ya tadi ya, hanya tidak ada, walaupun nanti tidak ada angka-angkanya gitu kan. Jelas sekali itu tidak ada angka-angkanya, kecuali kalau tadi kita menyebutkan bahwa keluarga A terdapat pendapatan per bulan sekian, keluarga B pendapatan sekian. Maka disitulah akan kita kaitkan dengan variabel tadi. Apakah si keluarga A ini yang ekonomi yang sederhana ini
lebih pinter daripada dengan, nah kan ada perbandingannya nanti di sana, lebih pinter daripada si keluarga B yang lebih punya atau lebih kaya kan gitu. Nah itu nanti sangat masuk ke dalam kategori kualitatif. Nanti itu akan ada hubungan juga dengan materi selanjutnya itu. Betul Mas Agus ya, betul sekali. Ya, terima kasih Pak dosen. Ya, sama-sama. Berikan contoh skala rasio yang lain. Oke, tadi mungkin sudah saya jawab ya, contoh skala rasio yang lain tadi. Terus, nah ini nih, tadi saya sedikit menarik juga nih tentang BK itu ya. Coba berikan contoh penerapan skala dalam lingkungan BK. Kan gitu ya? Tadi mungkin udah dijawab belum ya? Selamat teman-teman yang lain ya. BK. Sebetulnya begini, tadi yang kita sebutkan tadi ya, yang pertama disebutkan Mas Agus kaitannya dengan tingkat keseriusan belajar siswa dengan pendapatan orang tua, misalnya si A, si B tadi ada yang kaya, ada yang tidak kaya, misalnya begitu. Nah sebetulnya itu salah satu contoh BK. Kenapa? Karena kaitannya dengan mempengaruhikah psikologisnya gitu kan? Apakah dengan perekonomian yang rendah mau mempengaruhi siswa dalam proses belajar kan begitu? Apakah orang-orang yang merasa, apakah siswa yang merasa hidupnya tercukupi bahkan lebih atau lebih pintar lagi daripada dengan anak-anak yang tadi berkekurangannya ekonomi. Nah itu kan akan bisa kita teliti salah satunya. Itu kaitannya dengan BK juga, karena ada kaitannya dengan, menurut saya ada kaitannya dengan kejiwaan seseorang, dengan rasa, dengan kaitannya pergaulannya, bagaimana dengan pergaulan si anak yang kurang mampu, bagaimana pergaulan si anak yang mampu. Nanti itu akan menjadi suatu penelitian yang sangat menarik sebetulnya. Pengukurannya, ya nanti kita menggunakan pengukuran skalanya, skala rasio kah, apakah interval ya kan, atau akan hanya nominal saja atau ordinal saja, ya itu terserah kalian yang memilih penelitian itu, karena dalam penelitian tipe atau metode itu kalian yang memilih, entah mau pakai metode kualitatif atau mau menggunakan metode kuantitatif. Nah itu adalah hak kalian, dipersilakan, tapi nanti tergantung dari universitas atau dari prodi. Kita tunggu informasi selanjutnya bagaimana nanti untuk kedepannya, apakah mahasiswa BKP itu dituntut harus wajib menggunakan kualitatif, karena biasanya memang ada kualifikasi dari setiap prodi. Misalnya prodi di tahun ini meminta untuk angkatan sekian, silakan untuk membuat penelitian menggunakan kualitatif ya, silakan mencari judulnya dulu. Nah judul itu tadi ya, ingat judul itu tadi adalah suatu variabel yang kalian cari, karena variabel itulah kita yang disebut dengan masalah. Kita harus mencari masalah itu, kita mengungkap masalah itu dari variabel yang kita buat. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Baik, alhamdulillah mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan kaitannya dengan ocehan saya tadi ya. Ya, itu tadi ya. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa yang lain bisa dapat mengerti, atau jika memang nanti ada yang kurang paham, saya juga minta kepada teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan nggak sempat ditanyakan, mohon untuk dapat diisi di kolom diskusi ya. Bisa ya? Seperti biasa ya. Atau tadi yang sudah bertanya, mohon juga dipersilakan untuk mengisi forum diskusinya tadi. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi silakan diisi lagi di forum diskusi ya. Paham ya? Ya baik, sekarang nih kalau saya lihat waktu sudah menunjukkan pukul 8:48 WIB ya. Artinya kita sebentar lagi udah mulai selesai. Tadi katanya pengen cepet ya. Saya juga pengennya melihat, saya sih biasa, kalau kalian mungkin pengen agak cepet nih, supaya ada jeda istirahat dulu, biar nggak langsung masuk ke mata kuliah selanjutnya ya. Oke, baik ya. Silakan, saya persilakan dulu untuk rekan-rekan teman-teman mahasiswa yang lain untuk mengisi pertanyaan dulu di form. Jadi kalau udah muncul pertanyaan-pertanyaannya nanti baru bisa saya tutup atau saya close pertemuan hari ini. Tapi sebelum saya tutup, saya juga pengen nanti untuk yang menutup itu kelompok 1 ya, menutup presentasi hari ini ya, atau menutup perkuliahan hari ini ya.
Oke, mana ya? Pertanyaan. Nah, ini saya lihat dulu di sini, saya lihat dulu ya. Saya lihat pertanyaannya ada enggak. Diskusi. Oke. Pertemuan ketiga. Ya. Di sini kemarin itu ada kesalahan ya, ada kesalahan tanggal ya. Makanya banyak pertanyaannya di forum ketiga nih. Oke, silakan Mas Agus, tadi Mas Alif atau teman-teman yang lain juga tadi yang mempunyai pertanyaan, saya mohon bisa untuk diketik di forum diskusi ya. Silakan diketik di forum diskusi. Terakhir, untuk minggu depan itu kan ada bagian kelompok, ada Lia, ada Siti, ada Adi. Baik, saya sebutkan ini namanya satu yang pertama tadi Lia. Lia ada Lia? Hadir, Pak. Ya, Mbak Lia. Oke, ini ya Mbak Lia Hidayati ya. Betul, Pak. Terus ada Siti Aisyah. Ada, Pak. Ya, mana Siti Aisyah? Oke, Siti Aisyah ada. Ada. Lalu ada Adi Ginanjar Mubarok. Hadir, Pak. Hadir. Adi Ginanjar Mubarok. Baik, yang tadi saya sebutkan, berarti di pertemuan minggu depan kalian kebagi atau terbagi ke dalam materi distribusi ya, distribusi frekuensi ya. Distribusi frekuensi. Nah, ini nanti akan ada hubungannya juga nih dengan pembahasan dari kelompok pertama ya. Jadi berhubungan. Jadi frekuensinya kita akan mengukur frekuensi dari skala pengumpulan datanya tadi ya. Oke. Ya, ini ya kelompoknya Lia, Siti Aisyah dan Adi Ginanjar. Ya, terakhir, silakan mungkin ada yang ingin disampaikan lagi kaitannya dengan materi tadi. Pak, izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, untuk statistik ini sebenarnya pembahasannya itu menarik sekali ya, Pak. Tapi saya pribadi karena belum memahami juga keseluruhannya, apa ada tip khusus, Pak? Maksudnya kalau dulu kan pelajaran matematika itu untuk kita lebih cepat menangkap dari materi tersebut, biasanya kalau di matematika itu kita hafalkan kan rumus ya, Pak. Kalau di statistik ini apa ada tip khususnya, Pak? Maksudnya supaya kita dari materi yang dijelaskan itu lebih cepat nangkepnya gitu. Terima kasih. Baik. Ya baik, terima kasih ya Mbak Lia. Tips khusus ya, kalau saya secara pribadi untuk tips khusus sih saya belum kepikiran dan belum punya ya. Untuk tips khusus itu seperti apa cara kita menangkap dari segi materi. Karena pada dasarnya begini, memang statistik ini kan kaitannya dengan angka-angka, dengan penghitungan. Oke, mungkin memang ada matematikanya. Yang harus kita ingat bahwa di dalam statistik ini itu adalah tadi ya, pertama nih deskripsinya itu adalah pengumpulan datanya ini Bu. Ya Mbak Lia ya tadi ya, bahwa statistik ini yang harus kita pahami yang lebih awal itu adalah teknik. Nah ini yang pertama tadi yang kita sampaikan, teknik pengumpulan datanya itu ada 3 poin. Satu yaitu teknik pengumpulan data, kedua yaitu pengolahan data. Nah ini datanya ini diolah ini dalam bentuk penghitung-hitungan nih. Diolah ini dalam bentuk penghitung-hitungan. Nah, di sini nanti hitung-hitungannya ya tadi salah satunya nanti besok ada frekuensi itu salah satunya penghitungan juga itu. Terus yang terakhir adalah hasil. Nah, itu 3 poin itu aja yang tipsnya 3 poin itu kita paham, kita tahu bahwa di dalam statistik ini ada 3 poin ini yang harus kita lakukan. Tapi di dalam 3 poin ini mungkin banyak cabangnya ya. Kaitannya dengan tadi pengumpulan data. Pengumpulan data tekniknya begini. Lalu pengolahan datanya seperti apa? Nah nanti di minggu depan mungkin di bagian frekuensi itu ada di bagian Mbak Lia dan teman-teman yang lain menjelaskan kaitannya dengan pengukuran frekuensi A, frekuensi B dan lain-lainnya. Sampai dengan hasilnya ya kan. Nah itu frekuensi itu belum hasil ya, belum.
belum hasil, karena hasil itu nanti kesimpulan sampai dengan membentuk kesimpulan. Makanya nanti dari hasil penelitian kita ini kita lihat bagaimana apakah terdapat penelitian kualitatif atau kuantitatif. Maka dari itu, yang pertama hal sebelum melakukan penelitian adalah kita harus membuat yang namanya variabel. Variabel itu apa? Adalah yaitu judul tadi, judul masalah. Ya kurang lebih seperti itu Mbak Lia ya. Kalau tips yang lain sih mungkin nggak ada sih, setahu saya yang penting kita ketahui dulu bahwa statistik yang kita pelajari ini adalah 3 poin, yaitu yang pertama tadi pengumpulan data, pengolahan, dan hasil. Ya, gitu ya. Maaf Pak, kalau boleh menambahkan. Ya. Mungkin ini ya, kalau saya pribadi, kalau untuk awal-awal kita belajar statistik ini, yang paling penting itu yang saya pribadi saya kesulitan itu masalah istilah-istilah itu Pak, definisi gitu. Jadi mungkin di awal-awal belajar ini kita mungkin harus paham dulu kali ya definisi-definisinya, istilah-istilah yang ada di ilmu statistik gitu. Iya betul Mas Agus. Maka dari betul. Makanya kenapa saya berikan referensi buku statistik dasar. Karena memang sebetulnya kalau untuk S1 itu, untuk S1 ya, apalagi terkhusus BK, sebetulnya BK itu kan memang begini, kalau sepengalaman saya selama saya kuliah atau belajar di universitas itu memang di jurusan kita itu ada yang diminta khusus, pokoknya harus betul-betul menguasai statistik. Tapi kalau untuk jurusan BK, yang pertama adalah kita yang penting memahami dulu statistik itu adalah skala pengukuran. Maka tadi betul kalau kita harus mengetahui definisi istilah tadi. Makanya kenapa saya berikan referensi buku statistika dasar. Kaitannya dengan, mungkin kalian kalau baca dari yang bentuk PDF yang saya share itu ada penjelasan pertama dari mulai sejarah statistik, dari mulai penjelasan definisi skala, terus frekuensi, apa itu frekuensi, kan begitu ya. Nanti akan berhubungan, insya Allah ya, namanya belajar itu kita nggak mungkin langsung bisa hari ini kita bisa mengerti, paham, atau kita bisa mengaplikasikan. Nah kecuali tadi IQ, mungkin tadi ya, kaitannya dengan Mas Ali tadi ya, mungkin kalau IQ kita melebihi batas kemampuan ya kan, 500 luar biasa kan gitu ya IQ-nya. Jangan kan 500, 200 saja IQ kita udah sangat luar biasa kan, artinya belajar hari ini kita merhatikan, oh saya tahu ini ya kan maksudnya apa. Mungkin udah bisa memperagakan dan mempraktekkan ya kan. Ya itulah namanya proses belajar, kaitannya dengan ilmu pengetahuan kita membutuhkan yang namanya proses ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dimudahkan, diberikan pembuka pikiran yang sangat luas. Ya itu kita mintanya seperti itu ya, agar kita setiap belajar ingin memahami sesuatu itu kita dimudahkan. Amin ya, mudah-mudahan seperti itu. Iya betul Pak. Karena kalau matematika sendiri ini nggak begitu jelimet kayak matematika kayaknya ya Pak. Betul. Hanya matematika dasar aja, penambahan, pengurangan, pembagian gitu. Nah, jadi menurut saya yang paling penting di awal-awal ini kita tahu apa sih istilah ini, maksudnya apa itu. Karena sebenarnya secara tidak langsung kita tuh sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari sudah mengamalkan. Sudah mengamalkan. Seperti kayak tadi Pak dosen bilang sangat tidak setuju itu kan semacam voting. Betul. Kita sudah sering melakukan itu sebenarnya gitu. Betul sekali. Cuma kita nggak tahu ini masuknya kuantitatif atau kualitatif. Betul. Terus apa sih frekuensi? Selama ini kita taunya frekuensi radio mungkin gitu kan. Iya, betul. Dalam statistik itu nanti frekuensi itu apa? Nah, itu beda lagi. Di awal-awal ini definisi itu penting kayaknya. Kita harus tahu definisi setiap istilah yang ada. Betul ya, apalagi ya, benar ya. Belia juga sama mungkin teman-teman yang lain. Artinya apa? Dalam belajar itu saya juga selama mengajar, kalau saya pribadi selama mengajar siswa juga seperti itu. Pertama, kita yang harus kita ketahui dalam belajar adalah kita harus ketahui dulu definisi. Kita hari ini belajar motor. Oke, kita tahu motor itu apa. Kita definisikan dulu motor itu apa. Jangan dulu ke mesin, jangan dulu ke fungsi kelistrikan, jangan. Definisi motor, apa fungsi motor kan begitu. Baru kita belajar ke dalamnya. Nah, begitu ya untuk teman-teman yang lain ya. Sama kok semua pelajaran seperti itu. Kalau menurut saya kita harus ketahui dulu dasarnya dulu. Setelah tahu dasar, oke baik. Mungkin setelah dasar yang saya tahu, apa yang harus saya lakukan, insya Allah bisa terarah. Kurang lebih seperti itu ya. Betul ya, Mas Agus, saya juga sependapat dengan Mas Agus. Bagus ya. Ya, baik. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8,
karena waktunya sebentar lagi habis. Mungkin bisa kita akhiri ya, atau kita tutup pertemuan hari ini. Tapi untuk menutup pertemuan hari ini, saya mohon dan minta tolong ada teman-teman yang lain untuk tolong dong di screenshot ya, dan mohon sekali nih kameranya mohon untuk di on kan. Pak, maaf Pak, sebelumnya itu tadi kata Bapak untuk menutup ini, menutup pertanyaan di kampus itu bagaimana ya Pak? Dari kelompok 1 kan. Pertanyaan maksudnya gimana tadi Pak Is? Yang tadi kan kata Bapak kan menulis pertanyaan di kolom diskusi. Iya. Itu jadi dari kelompok 1 itu menjawab juga atau nggak perlu. Nggak perlu. Nanti biar saya kalau ada kesempatan nanti saya yang mengisi. Kan kita udah dalam bentuk diskusi. Tenang Pak Is, nggak usah khawatir. Itu kita bentuk ini sebetulnya begini. Kenapa saya minta adanya ada bentuk diskusi supaya di e-kampus ini ada isi. Jadi ada bentuk isi selain kita bentuk diskusinya di Zoom, tapi di e-learningnya juga jangan dikosongkan kan gitu. Mohon maaf nih sebelumnya karena saya tidak merecording Zoom ini. Jadi nggak bisa saya masukkan ke e-kampus. Jadi kita bentuk pertanyaannya aja. Gitu ya. Siap. Sudah ya? Sudah bentar. Sudah ada pertanyaan belum ini ya? Belum ya? Belum ada pertanyaan ya? Udah ada Pak, pertanyaan banyak Mas. Saya record dulu. Setelah ini mata kuliah apa ya? Kalian dapat mata kuliah apa? Aplikasi komputer. Komputer ya? Saya kuliah. Supaya apa publik kembali. Saya kuliah. Oke. Ya, sudah ada pertanyaannya. Ya. Baik, kalau begitu silakan mohon bantuannya untuk teman-teman yang lain bisa di screenshot nanti dikirim di grup ya. Yuk, Mbak Rahma, Mbak siapa nih? Siti Aisyah yang belum membuka open kamera ya. Mbak Sekar Pungki, lalu ada Mas Nasim Hadi, ada Mas Ahmad Zaki, Mas Budi mungkin masih di jalan kali ya. Lalu ada Zahra Ainul. Oke, kalau sudah terbuka semua, Riko mungkin bisa bantu Bapak di screen. Saya pakai handphone Pak. Handphone. Siapa yang pakai laptop? Siap Pak. Siap, ayo laksanakan. Coba di screen. Yuk, set yang pertama siap ya. Yang belum on cam, teman-teman. Ya, kasih senyuman yang menarik. Siap-siap ya. Yang set yang pertama. 1, 2, 3. Tahan sebentar. Sudah, Mas Abdul? Siap. Yang kedua. 1, 2, 3. Sudah Pak. Oke, ya terima kasih banyak Mas Abdul sudah membantu ya. Sama Pak. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 1 untuk menutup dan mengakhiri pertemuan ketiga kali ini. Mudah-mudahan kita semua untuk di pertemuan selanjutnya tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dimudahkan segala urusannya. Ya, amin. Silakan. Amin. Mas Faiz dan teman-teman yang lain silakan untuk menutup. Maka karena sudah di ujung jam ya, maka kita akhiri saja. Saya minta maaf dari kelompok 1 apabila masih banyak ya kekurangan dalam penjelasan atau dalam kesalahan dalam penyampaian kami. Mohon maaf. Untuk akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya keluarnya. Terima kasih, Pak. Iya Pak, terima kasih Bapak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.